Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah, cerita kisah semut yang tinggal di kota dan semut yang tinggal di pegunungan berkelana datang ke kota. 4 cerita semut ini semoga menemani santai adik-adik yang sedang di rumah. Selalu jaga kesehatan, tidur dan makan yang teratur, agar senantiasa kita selalu diberikan kesehatan. Oke, langsung saja masuk ke dalam cerita. Dimulai. Kehidupan semut di tengah kota besar. Di sebuah kota besar yang sibuk, terdapat koloni semut yang menjalani kehidupan mereka dengan penuh ketekunan dan kebersamaan. Meskipun terhimpit oleh gedung-gedung pencakar langit dan jalan raya yang ramai, semut-semut ini berhasil menemukan cara untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan perkotaan yang keras. Pagi yang sibuk. Setiap pagi, ketika matahari mulai terbit dan sinar pertama menyentuh permukaan jalan yang sibuk, koloni semut ini telah bangun dan memulai rutinitas harian mereka. Mereka tinggal di sebuah sarang yang tersembunyi di bawah tanah, di sela-sela taman kota yang kecil. Tempat ini memberikan mereka perlindungan dari hiruk-pikuk kota dan ancaman predator. Semut-semut pekerja keluar dari sarang, bergerak dalam barisan teratur menuju sumber makanan yang telah mereka temukan sehari sebelumnya. Dalam perjalanan mereka, semut-semut ini harus berhati-hati menghindari kaki pejalan kaki yang lalu lalang dan kendaraan yang melintas di jalanan. Tantangan dan adaptasi. Hidup di kota besar tentunya penuh tantangan bagi para semut. Namun, mereka telah mengembangkan strategi adaptasi yang cerdas. Semut-semut ini memanfaatkan sisa-sisa makanan di taman kota, area piknik, dan tempat sampah sebagai sumber makanan utama mereka. Dengan komunikasi yang efisien menggunakan feromon, mereka dapat dengan cepat menyebarkan informasi tentang lokasi makanan baru kepada seluruh koloni. Selain itu, semut-semut ini juga pandai dalam membangun terowongan bawah tanah yang rumit untuk menghindari permukaan jalan yang panas di siang hari. Terowongan ini juga berguna sebagai jalur evakuasi cepat ketika terjadi ancaman dari lingkungan sekitar. Kerjasama dan kebersamaan. Kunci keberhasilan koloni semut di tengah kota besar ini adalah kerjasama dan kebersamaan. Setiap semut memiliki peran masing-masing yang jelas, mulai dari semut pekerja, tentara, hingga ratu yang bertugas memastikan kelangsungan hidup koloni. Mereka bahu-membahu menghadapi kesulitan dan saling mendukung dalam setiap aktivitas sehari-hari. Kerjasama ini menciptakan masyarakat kecil yang harmonis di tengah hiruk-pikuk kota besar. Meski kecil dan seringkali tidak terlihat, keberadaan mereka memperkaya ekosistem perkotaan dan menjadi pengingat bahwa kehidupan bisa bertahan dan berkembang bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Pelajaran dari semut kota. Kehidupan semut di kota besar mengajarkan kita tentang pentingnya adaptasi, kerja keras, dan kebersamaan. Mereka menunjukkan bahwa dengan bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijak, tantangan sebesar apapun dapat diatasi. Semut-semut ini, meskipun kecil dan tak terlihat, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kehidupan dapat terus berjalan dan berkembang di tengah kesibukan dan tantangan kota besar. Semut yang jatuh dari gedung tinggi. Petualangan di puncak gedung. Di tengah kota yang sibuk, berdiri sebuah gedung pencakar langit yang megah. Gedung ini dikenal sebagai ikon kota, dengan arsitektur modern yang menjulang tinggi. Suatu hari, seekor semut kecil menemukan dirinya berada di puncak gedung tersebut. Semut ini bernama Siti, yang terkenal di kalangan semut lain sebagai petualang yang pemberani. Siti memulai petualangannya dari taman kecil di pinggir kota. Dengan semangat yang tinggi, dia menaiki berbagai rintangan, dari pepohonan hingga tiang listrik, hingga akhirnya mencapai gedung tertinggi di kota. Dengan pandangan yang menakjubkan dari atas, Siti merasa sangat puas. Namun, tak disangka, petualangannya baru saja dimulai. Angin kencang dan tantangan baru.
Saat Siti tengah menikmati pemandangan, tiba-tiba angin kencang bertiup. Semut kecil ini kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari pinggiran gedung. Meski demikian, Siti tidak panik. Dalam perjalanan jatuh, dia melihat berbagai pemandangan kota yang jarang terlihat dari sudut pandangnya. Dia juga bertemu dengan serangga lain yang terbang di udara, memberi semangat dan saran untuk bertahan. Siti mencoba mencari cara untuk memperlambat jatuhnya. Dia merentangkan kaki-kakinya, berusaha keras untuk mengendalikan arah jatuhnya. Dengan ketenangan dan kejelian, Siti berhasil menangkap sehelai daun yang terbawa angin, yang membantunya melayang lebih lambat, mendarat dengan selamat. Dengan bantuan daun itu, Siti akhirnya mendarat dengan selamat di atas sebuah taman kota. Para semut di sekitarnya terkejut melihat kedatangannya yang dramatis. Mereka segera mengerumuni Siti, penasaran dengan petualangan yang baru saja dialaminya. Siti dengan antusias menceritakan bagaimana dia mencapai puncak gedung tertinggi dan perjuangannya saat jatuh. Cerita ini membuat semut-semut lain terinspirasi dan mereka menganggap Siti sebagai pahlawan mereka. Pelajaran dari petualangan. Dari peristiwa ini, Siti belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa keberanian dan ketenangan dapat membantu menghadapi situasi berbahaya. Selain itu, dia menyadari betapa pentingnya kerjasama dan dukungan dari makhluk lain dalam menjalani hidup. Semut-semut di taman kini sering mendengar kisah Siti, dan mereka tak henti-hentinya memuji keberanian dan kecerdikannya. Petualangan Siti menjadi cerita legendaris yang diwariskan dari generasi ke generasi, menginspirasi semut-semut lain untuk berani bermimpi dan menjelajahi dunia di luar sarang mereka. Kisah Joni Semut Gunung. Di sebuah lembah yang hijau dan tenang di kaki Gunung Merapi, hiduplah Joni, seekor semut yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Meskipun kecil, Joni selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia di luar lembahnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk memulai petualangan menuju kota besar yang sering diceritakan oleh semut-semut tua di koloni mereka. Persiapan perjalanan. Sebelum berangkat, Joni mengumpulkan bekal makanan yang cukup dan berpamitan kepada keluarganya. Ia mendengar bahwa perjalanan ke kota besar penuh dengan rintangan, jadi ia mempersiapkan diri dengan matang. Dengan membawa sebutir gula sebagai sumber energi, Joni mulai mengayunkan langkah kecilnya meninggalkan rumahnya yang nyaman. Perjalanan yang penuh tantangan. Perjalanan Joni tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat dengan pepohonan tinggi dan akar yang menjalar di tanah. Di sana, ia bertemu dengan serangga-serangga lain yang memberinya petunjuk arah. Joni juga harus berhati-hati terhadap burung-burung pemangsa yang terbang rendah. Setelah melewati hutan, Joni tiba di sebuah padang rumput luas yang penuh dengan bunga liar. Di sana, ia bertemu dengan Kiki, seekor kupu-kupu yang ramah. Kiki bercerita tentang keindahan kota besar dan menawarkan bantuan untuk menuntun Joni hingga ke tepi kota. Tiba di kota besar. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Joni tiba di kota besar. Ia takjub melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan jalanan yang sibuk dengan kendaraan berlalu lalang. Kota ini jauh lebih ramai dan berisik dibandingkan dengan lembah tempat tinggalnya. Di kota, Joni berkenalan dengan semut-semut lain yang telah menetap di sana. Mereka membawanya berkeliling, memperlihatkan taman kota yang indah dan pasar yang penuh dengan makanan lezat. Joni merasa sangat senang dan berterima kasih atas keramahan mereka. Pulang dengan pengalaman baru. Setelah beberapa hari menikmati kehidupan kota, Joni merasa rindu dengan rumahnya. Ia memutuskan untuk kembali ke lembah dengan membawa sejuta cerita dan pengalaman baru. Teman-teman kota memberinya kenang-kenangan berupa peta kota dan sebutir gula merah yang besar. Sesampainya di rumah,
Johnny disambut dengan hangat oleh keluarganya. Ia menceritakan segala petualangannya kepada semut-semut di koloninya. Johnny belajar bahwa meskipun kota besar menawarkan banyak hal menarik, rumah di lembah tetaplah tempat terindah baginya. Dengan perjalanan ini, Johnny tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, tetapi juga menyadari betapa berharganya tempat asalnya. Ia berjanji untuk terus bermimpi dan berpetualang sambil menjaga dan mencintai rumahnya. Petualangan Johnny Semut Gunung. Suatu hari yang cerah, Johnny, seekor semut gunung yang pemberani, memutuskan untuk pergi ke kota besar untuk mencari teman lamanya, Siti. Johnny dan Siti telah berpisah sejak Siti pindah ke kota untuk melanjutkan hidupnya. Johnny selalu merindukan sahabatnya itu dan berharap bisa bertemu kembali. Persiapan perjalanan. Sebelum memulai perjalanannya, Johnny mempersiapkan segala keperluan yang mungkin dibutuhkannya. Ia membawa bekal makanan, peta sederhana yang digambar dengan cermat, serta semangat yang tinggi. Teman-teman di koloni semut gunung memberikan dukungan penuh kepadanya. Meski beberapa dari mereka khawatir dengan perjalanan jauh tersebut. Perjalanan menuju kota. Johnny memulai perjalanannya di pagi hari dengan langkah kecil namun pasti. Ia meninggalkan sarangnya. Sepanjang jalan, Johnny melewati berbagai pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dari hutan yang lebat hingga padang rumput yang luas, semuanya memberikan pengalaman baru baginya. Di tengah perjalanannya, Johnny bertemu dengan beberapa semut dari koloni lain. Mereka memberitahu Johnny tentang berbagai tantangan yang mungkin dihadapinya di kota besar, seperti jalanan yang ramai dan gedung-gedung tinggi. Namun, Johnny tidak gentar. Ia terus melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang kuat. Tiba di kota besar. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Johnny tiba di kota besar. Segala sesuatu tampak begitu berbeda dan menakjubkan bagi Johnny. Suara bising kendaraan, manusia yang lalu lalang, dan gedung-gedung pencakar langit membuatnya tertegun sejenak. Namun, ia mengingat tujuannya dan segera mulai mencari Siti. Bertemu kembali dengan Siti. Dengan bantuan beberapa semut kota yang ramah, Johnny berhasil menemukan tempat tinggal Siti. Ketika mereka akhirnya bertemu, Siti sangat terkejut namun bahagia melihat Johnny. Mereka saling berpelukan dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Siti menceritakan pengalamannya di kota, sementara Johnny menceritakan petualangannya menuju kota. Johnny merasa lega dan senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Siti. Persahabatan mereka yang kuat kembali terjalin, dan Johnny berjanji akan sering mengunjungi Siti meski jarak memisahkan mereka. Kembali ke gunung. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama, Johnny akhirnya harus kembali ke rumahnya di gunung. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Johnny pulang dengan membawa kenangan indah dan cerita baru untuk dibagikan kepada teman-temannya di koloni. Johnny belajar bahwa meski jarak memisahkan, persahabatan sejati akan selalu menemukan jalannya.